Jadi waktu dari P6 kan belum berjaya ya. Belum berjaya, belum diamanahi keturunan. Eva ini kayaknya udah luar biasa banget lah kita ya, ups and down. Ada juga pasangan-pasangan yang dari proses coba stimulasi ovum belum berhasil. Berhasil di stimulasi ovum, kemudian dicoba embrionisasi, tidak terbentuk embrio. Kalaupun terbentuk embrio, ada day 3, ada day 5, tidak semua juga bisa lanjut ke tahap itu. Kemudian ada juga embrio transfer, bisa nempel apa enggak embrionya di rahim, berkembang atau enggak. Hasil kehamilan pertama pun ada juga teman kita, sahabat-sahabat pejuang 2 garis yang hasil setelah 2 weeks wait sepertinya dinyatakan hamil setelah 1 bulan tidak berkembang. Jadi betul-betul siapkan mental karena memang prosesnya banyak sekali. Jadi Nurul mungkin bisa cerita waktu itu kalau yang dilakukan selain tadi jalan 10 2008 selama proses IVF dari stimulasi ovum, pick up, embrionisasi, embryo transfer, penelitian kayak gimana? Ya, jadi waktu menuju persiapan ovum pick up-nya, waktu itu disuruh makan putih telur ya. Sebenarnya putih telur itu lebih ke protein. Kita harus banyak makan protein. Biar ekonomis ya. Ekonomis dan mudah, dan kalau makan ayam suruh banyak kan enak gitu. Putih telur tuh kan sebenarnya juga ya kita makan banyak juga enak. Cuman karena dia ringan, jadi itu yang disarankan oleh susternya. Kebetulan waktu itu kayak makan 8 butir ya satu hari itu. Nah kemudian selain itu harus suntik obat. Itu suntik obat tuh harus jamnya harus pas ya. Misalnya jam 6 pagi, ya udah setiap jam 6 pagi kita harus suntik, ada 2 obat. Satu pembesar sel telur, satu kalau misalnya untuk hormon ya. Nah itu setelah suntik kira-kira 2 minggu. Habis itu dalam waktu 2 minggu juga kita rutin bolak-balik ke dokter untuk USG untuk melihat udah berapa sel telur yang berkembang dan diameternya itu terus apakah udah siap untuk dipetik atau di opu kan. Nah kemudian 1 hari atau 2 hari sebelum opu itu disuntik lagi, kalau nggak salah namanya Ovidrel. Suntikannya itu untuk pemecah sel telur. Jadi dari 1 kali 36 jam setelah suntik itu langsung harus segera ovum pick up. Jadi do's and don't-nya ya lebih makan telur tadi, protein, olahraga 10.000 langkah setiap hari. Terus ya mungkin lebih enjoy dan lebih relax aja, karena ketika disuntik hormon itu kan biasanya perempuan moodnya naik turun ya. Jadi kalau bisa kita enjoy, nggak stres, having fun aja lah, happy gitu loh, supaya membawa kepada hasilnya juga baik gitu loh, kira-kira itu. Kemudian setelah opu sudah didapat tadi embrionisasi udah dapet, kemudian langkah selanjutnya kan FET itu kita persiapkan rahim istri. Jadi embryo transfer itu bisa langsung transfer hari ke-3 itu langsung. Iya, bisa fresh atau bisa di frozen gitu. Itu sebenarnya tergantung dari saran dari dokter sebaiknya gimana, dan tergantung dan kesiapan pasien apakah siap langsung ditransfer. Cuman studi-studi sekarang bilang lebih banyak keberhasilannya katanya di frozen, karena menyiapkan rahim ibunya sebelumnya distimulasi rahim dari ovum pick up, menunggu rahim ibunya kembali normal dulu, jadi kita di frozen lebih siap gitu. Nah kalau untuk tips-tipsnya waktu frozen embryo transfer kurang lebih sama, cuman udah nggak makan putih telur lagi, cuman makan makanan sehat aja, olahraga terus. Kebetulan waktu itu disuruh turun berat badan sama dokter, ya udah itu aja yang dilakukan. Itu hebat banget, dalam sebulan bisa turun 4 kilo ya, 4 kilo nggak masalah ya. Harus turun 4 kilo gitu. Ya udah, terus pas harinya prosesnya mirip sama inseminasi. Kalau ovum pick up dalam keadaan sadar. Kalau opu itu kita dibius total, kayak operasi ringan gitu diambil. Kalau FET itu dalam keadaan embryo transfer kita dalam keadaan sadar, cuma kita disuruh minum yang banyak.
banyak minum sampai udah kebelet pipis karena supaya baru dilakukan gitu. Jadi kayak kandung kemih kita harus penuh air untuk menekan jalan si embrionya itu, kalau nggak salah pakai kateter juga. Itu prosesnya sebentar, kira-kira 5 menit. Udah gitu disuruh baring setengah jam, habis itu udah disuruh pulang, dikasih obat penguat. Ya nanti hasilnya 2 minggu setelah itu kita ada tes darah atau BHCG.